Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, selamat datang di kelas IPA. Pembelajaran kali ini kita akan membahas tentang bioteknologi. Ini adalah contoh dari bioteknologi. Ada tempe, tape, keju, kecap, nata de coco, domba doli, dan insulin. Nah, yang untuk pangan ya, pasti kalian sering memakannya ya. Sering makan tempe, tape, keju, kecap, dan nata de coco. Itu semua adalah produk dari bioteknologi. Jadi, apa sih bioteknologi itu? Nah, bioteknologi itu berasal dari kata bio dan teknologi. Atau bisa diartikan teknologi pemanfaatan organisme hidup untuk menghasilkan produk dan jasa yang bermanfaat bagi manusia. Itu pengertian dari bioteknologi. Tipe bioteknologi dibagi menjadi dua. Ada bioteknologi konvensional dan ada bioteknologi modern. Nah, untuk bioteknologi konvensional, metodenya dengan menggunakan fermentasi. Sedangkan bioteknologi modern itu dengan metode rekayasa genetika. Bioteknologi konvensional contohnya ada tempe, tape, kecap, oncom, nata de coco, keju. Sedangkan yang modern contohnya insulin, domba doli, dan tumbuhan transgenik lainnya. Yang pertama yang akan kita bahas adalah tentang bioteknologi konvensional. Di mana bioteknologi konvensional ini bioteknologi yang memanfaatkan mikroba dan mikroorganisme lain secara langsung untuk menghasilkan produk dan jasa melalui teknik fermentasi. Nah, contoh bioteknologi konvensionalnya ada kecap, tape, tempe, keju, nata de coco, yogurt, oncom, bir, kemudian ada juga roti. Nah, itu adalah contoh-contoh dari bioteknologi konvensional. Sedangkan bioteknologi modern itu bioteknologi yang memanfaatkan teknik rekayasa genetika atau DNA rekombinan dalam menghasilkan produk dan jasa. Di sini contoh bioteknologi modern itu ada insulin, domba doli, dan padi atau nanti ada tumbuhan transgenik lainnya. Sekarang kita bisa membandingkan perbedaan bioteknologi konvensional dan bioteknologi modern. Bisa dilihat dalam tabel bahwa bioteknologi konvensional itu penggunaan mikroorganisme secara langsung. Alat dan metodenya juga sangat sederhana. Nah, prosesnya ini dengan cara fermentasi. Contohnya ada keju, yogurt, kecap, tempe, tape, oncom, mentega, nata de coco, dan roti. Sedangkan bioteknologi modern penggunaan mikroorganisme secara tidak langsung atau dengan DNA rekombinan. Alat dan metodenya itu yang digunakan lebih rumit dan menggunakan alat-alat yang modern. Nah, prosesnya itu dengan cara rekayasa genetika, kultur jaringan, cloning, inseminasi buatan, dan fertilisasi in vitro. Contoh produknya itu ada insulin, tanaman dan hewan transgenik, domba doli hasil cloning, serta vaksin. Jadi itu perbedaan dari bioteknologi konvensional dan bioteknologi modern. Mikroorganisme pada bioteknologi konvensional. Produknya itu ada tempe, oncom, kecap. Semua produk tersebut bahan bakunya kedelai, hanya saja mikroorganisme yang digunakannya itu berbeda. Jika tempe, mikroorganisme yang digunakannya jamur Rhizopus oryzae dan Rhizopus oligosporus. Sedangkan oncom itu jamur Neurospora crassa dan kecap jamur Aspergillus wenti. Jadi mikroorganismenya berbeda tapi bahan bakunya bisa sama. Ini contoh yang pertama. Selanjutnya, produknya ada keju, yogurt,
mentega. Semua produk itu bahan bakunya adalah susu. Jika keju, itu mikroorganismenya bakteri Lactobacillus lactis. Yogurt, mikroorganismenya bakteri Lactobacillus bulgaricus. Sedangkan mentega, mikroorganismenya bakteri Leuconostoc dextranicum. Jadi mikroorganismenya berbeda, bahan bakunya sama. Ini contoh yang kedua. Atau kalian bisa lihat dari tabel produk-produk bioteknologi konvensional. Tempe bahan dasar kedelai, mikroorganismenya Rhizopus oryzae dan Rhizopus oligosporus. Kecap bahan dasar kedelai, mikroorganismenya Aspergillus wenti. Tauco bahan dasar kedelai, mikroorganismenya Aspergillus oryzae. Oncom bahan dasar kedelai, mikroorganismenya Neurospora crassa. Keju bahan dasarnya susu, mikroorganismenya Lactobacillus lactis dan Lactobacillus bulgaricus. Mentega bahan dasarnya susu, mikroorganismenya Leuconostoc dextranicum. Yogurt bahan dasarnya susu, mikroorganismenya Lactobacillus bulgaricus dan Streptococcus thermophilus. Tape bahan dasarnya singkong atau beras ketan, mikroorganismenya Saccharomyces cerevisiae atau ragi tempe atau ragi tape. Kemudian ada roti, bahan dasarnya tepung, mikroorganismenya Saccharomyces cerevisiae. Dan ada nata de coco, bahan dasarnya air kelapa, itu mikroorganisme yang digunakannya bakteri Acetobacter psilinum. Terima kasih telah menyaksikan video pembelajaran bioteknologi konvensional. Sampai bertemu di video selanjutnya tentang bioteknologi modern. Bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.